Ya alhamdulillah Bapak Ustadz Nifan, ini kita sudah mau memasuki Ramadan lagi, Nggih, 1446 Hijriah. Dan tapi tentunya banyak saudara-saudara kita tentunya seperti ibu hamil dan ibu menyusui yang masih mempunyai hutang puasa. nggih, Ya, sehingga harus membayar fidyah ya nggih, tanpa kodo ya kalau nggih, kalau ibu hamil atau menyusui. Nah, itu sebesar 0,6 atau nggih. 6 On ons 6 ya, on, 6 ons. nggih. Makanan mentah, bahan pokok Makanan gitu mentah, ya. bahan Makanan pokok, pokok ya. nggih, Nah, kemajuan zaman ini kita mengetahui bahwa banyak lembaga-lembaga seperti Lazismu nggih, itu kan menerima pembayaran fidyah ya, dengan bentuk nggih, uang gitu. nggih, Nanti kan dibelanjakan dalam bentuk makanan jadi Pak biasanya. nggih, Nah, yang udah ada lauk pauknya. nggih. Nah, pertanyaannya adalah apakah besaran uang itu yang dibayarkan seharga dengan 6 on, 6 on itu nggih, atau ada perhitungan yang lain begitu Pak? nggih. Jadi yang bayar fidyah ini selain ibu hamil menyusui, ya kalau menyusui 2 tahun Mas Akbar ya. Ya. Jadi kalau tahun kemarin melahirkan, tahun ini dia masih hutang puasa lagi Iya. kalau kalau dia menyusui, tapi menyusui ini kalau dia mampu puasa dengan konsultasi dokter kalau tidak mengganggu, dia tetap puasa. Ya. Kemudian besarannya fidyah kalau dalam bentuk uang ini mohon maaf saya bawakan Suara Muhammadiyah tahun lalu, Ya. tahun yang lalu persis Februari 2024 itu besarannya di sini adalah sejumlah 45.000. 45.000. Jadi kalau beras sekarang 1 kilo itu 13.000. Ya. Nah, ini tidak seharga 6 on, tapi ini seharga makanan matang dan itu 1 hari. Jadi memberi makan orang miskin 1 orang setiap hari dan itu makan 1 hari sehingga lazismu kemudian istihadnya lazismu Muhammadiyah melalui lazismu istihadnya adalah fidyah itu kalau diuangkan nilainya 45.000 untuk tahun lalu ini ya. Itu untuk tahun membeli lalu. makanan matang ya. Ya, jadi nilainya tidak senilai beras lagi tapi senilai dengan makanan matang. Oh begitu. Jadi Gitu. kalau pakai beras hitungannya 6 6 on, on, tapi kalau kemudian menjadi makanan yang siap saji itu tadi yang diberikan oleh lazismu, jadi kalau itu uangnya 3 kali ya. 3 kali, uangnya disetarakan dengan makanan matang. Oh, jadi 3 kali 13.000 misalnya, atau 3 kali 15.000 Ada kan gitu ya. bahkan beberapa hari ini masih ada juga rumah makan, mohon maaf saya tidak sebut namanya, kan ada paketan 10.000 Ya. juga, itu kan sederhana, ini tidak Ya. sederhana sekali, di atasnya lah, jadi 1 hari itu 45.000 tadi. Jadi itu bisa dikatakan 15.000 per makan ya. Makan, ya. Ya. Tapi kalau menggunakan makanan pokok mentah 6 6 on, on itu. 6 on. Jadi ada perbedaan begitu Ada ya. perbedaan. Bagaimana kalau fidyah yang harus dibayarkan istri itu dibayarkan oleh suami? Karena kan misalnya kita ketahui ada ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan begitu. Kalau ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, maka yang menanggung adalah suaminya. Jadi yang membayar fidyahnya adalah suaminya. Tapi kalau ibu rumah tangga ini punya penghasilan, apalagi misalkan pegawai kantoran, nah itu dia bayar sendiri. Tapi kalau sekiranya suaminya membayarkan juga tidak masalah. Tidak masalah. Tidak. Selama bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Pertanyaannya apakah dosanya juga dilipat gandakan ya Pak Ustaz? Kalau pahala dilipat gandakan itu jelas nasnya. Adapun kalau yang terkait dengan apakah dosa juga dilipat gandakan pahalanya, ini para ulama berbeda pandangan, tapi mohon maaf ini pendapat yang boleh kita ambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir jilid 2 halaman 16. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati lam yuhizzu ma'aqamu syahru Ramadan. Ma'aqamu syahra Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan terhinakan selagi mereka mendirikan bulan Ramadan. Dan para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mendirikan bulan Ramadan itu wahai Rasulullah? Dan baginda Rasulullah menyampaikan yaitu intihakul maharimi fihi. Intihakul maharimi fihi yaitu selagi orang-orang muslim ini ketika Ramadan tidak melanggar yang haram-haram. Nah, kan kita tahu bulan Ramadan itu puasa itu bukan hanya sekedar menghindarkan diri, mencegah diri dari makan minum, hubungan suami istri, tapi juga segala hal yang dapat membatalkan atau menghilangkan kesempurnaan pahala puasa itu. Jadi iman-iman sekali di bulan Ramadan itu mohon maaf
kalau sampai kemudian maksiat atau keharaman-keharaman itu dilaksanakan. Berdasarkan hadis itu, kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa yang dilipat gandakan itu bukan kuantitasnya. Jadi satu maksiat dikalikan segini bukan itu, tapi yang dilipatkan itu adalah kualitasnya. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa menjadi tidak kecil lagi di bulan Ramadan kalau dilakukan. Nah, contohnya mohon maaf, hubungan suami istri itu adalah halal. Tapi ketika di bulan Ramadan itu bisa menjadi terlarang. Di siang hari ya? Di siang hari. Nah, di siang hari menjadi terlarang. Nah, itu contoh perbuatan-perbuatan halal, termasuk makan. Makan itu perbuatan halal, tapi di saat siang hari, saat menjalankan ibadah puasa, maka dia menjadi terlarang. Apalagi yang betul-betul terlarang, yang haram-haram. Baginda Rasulullah menyampaikan bahwa orang puasa tapi masih suka bohong, masih suka marah, masih suka melakukan hal yang seperti itu, maka hilang pahala puasanya. Dia hanya dapat sekedar gugur kewajiban, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini kira begitu. Bagaimana atau lebih baik mana nih Pak? Sholat berjamaah di masjid kampung gitu ya, masjid kampung, tapi jamaahnya itu sedikit. Atau kemudian kita ke masjid jami, masjid di luar kampung, itu jamaahnya banyak, tapi lebih jauh gitu. Lebih jauh. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin jilid 2 halaman 178. Yusollir rajulu fil masjidil ladzi yalihi. Nah, itu tuntunannya adalah orang itu sholat di masjid yang dekat dengan tempat tinggalnya. Wala yattabi'il masajid, dan tidak usah mencari-cari masjid yang lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, jadi itu yang diutamakan karena dia punya kewajiban untuk memakmurkan masjid di lingkungannya. Tapi ini hukum ini bisa menjadi, mohon maaf nanti ya, kondisional ya, mohon maaf, seperti saya misalkan di bulan Ramadan begini mendapatkan jadwal imam di mana-mana gitu. Keliling ya. Di mana-mana begitu. Jadi ini ya nanti kondisional. Dan mohon maaf juga kalau semua orang kemudian mengamalkan hadis ini, orang sholat di lingkungannya yang paling dekat, akhirnya nanti masjid besar juga nanti kosong. Maka siapa yang punya kewajiban untuk memakmurkan masjid besar tadi itu, jadi ya ini ngikuti kondisional. Jadi kan ada beberapa masjid besar itu, mohon maaf, masjid kabupaten lah katakan begitu, itu yang jauh dari perkampungan karena berada di komplek pemerintahan di sekitar alun-alun begitu, yang perumahan itu agak jauh, sementara di lingkungan perumahan-perumahan itu sudah punya masjid sendiri-sendiri. Jadi memang prinsipnya sebaiknya sholat di masjid yang paling dekat, tapi ini juga nanti masih melihat kondisi juga. Kalau nanti semua orang sholat di masjid yang terdekat, maka siapa yang memakmurkan masjid besarnya begitu. Tapi kalau masjid kampungnya ada sepi, berarti ramaikan yang masjid kampungnya. Iya, kalau yang kampungnya sepi, masjid kampungnya diramaikan. Jangan malah mencari yang di luar gitu. Jangan mencari yang di luar. Dengan puasa, apakah puasa Ramadan wajib itu niatnya harus wajib diniatkan di malam harinya gitu? Atau bisa seperti puasa sunnah, misalnya telat lupa gitu, kemudian paginya baru membaca niat. Kemudian yang kedua masih terkait niat, lafal yang dituntunkan oleh Muhammadiyah ini Pak. Seperti apa? Kalau niat puasa wajib Ramadan ini memang ada tuntunan khusus dari Rasulullah, yaitu kata-kata yubayit. Jadi keinginan, kemauan untuk berpuasa itu, ada kehendak untuk puasa itu, keinginan itu harus diawali dari malam hari. Malam hari itu batasnya adalah sebelum azan subuh. Berarti waktu sahur masih bisa. Waktu sahur itu masih bisa. Jadi itu memang tuntunannya begitu. Nah, niat itu hampir para ulama sepakat adalah pekerjaan hati. Jadi dia menginginkan puasa itu adalah kehendak hati. Dia kalau tadi Ramadan itu malamnya itu, jadi itu perbuatan hati. Maka di dalam manhaj tarjih kita, putusan tarjih, fatwa-fatwa tarjih itu tidak ada anjuran untuk melafalkannya dengan lisan. Nah, teman-teman yang melafalkan secara lisan itu
mereka menggunakan dalil yaitu tadi itu puasa sunnah itu. Jadi kata-kata yang mereka lafalkan itu dikiaskan dengan ucapan baginda Rasulullah, idzan ana shaim. Jadi hari ini saya puasa. Jadi kata-kata Rasulullah itu, jadi bukan nawaitu shoma ghadin sebenarnya. Jadi cukup mau puasa gitu aja sudah Nah, cukup itu, sebenarnya, Pak. Nah itu sekali lagi para ulama sepakat niat itu adalah pekerjaan hati. Ya. Bagaimana hukumnya suntik ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa? Apakah hal itu membatalkan puasa begitu, Pak? Okay. Yang membatalkan puasa itu sekali lagi secara fikih itu makan minum, hubungan suami istri, muntah disengaja. Muntah disengaja. Makan minum. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kita kemarin memberikan pengalaman kita dengan adanya pandemi COVID itu. Kita berharap ini tidak berulang, tapi di saat itu Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penduduk rakyat Indonesia yang harus melaksanakan vaksin dan itu terpaksa harus dijalankan di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah. Nah, Muhammadiyah Majelis Taklim dalam hal ini jauh-jauh hari sebelum kasus ini sudah menyatakan seperti itu, bahwa suntikan itu kalau bukan sebagai pengganti makan, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia menggantikan makan, maka dia batal puasanya. Jadi kan suplemen gitu misalnya. Seperti orang yang diinfus. Ya. Nah, itu gantinya makan, maka dia batal puasanya. Nanti mengganti puasa di hari yang lain kalau dia sudah sembuh. Tapi kalau itu sifatnya obat yang bukan sebagai pengganti makan, maka itu tidak membatalkan puasa. Bahkan mohon maaf, orang yang punya penyakit tertentu, misalkan penyakit pernafasan, kalau harus menjalani pengobatan dengan cara menyemprotkan cairan ke dalam tenggorokan dia, itu juga tidak membatalkan puasa itu. Masih pakai inhaler itu ya, Pak? Iya, itu jadi prinsipnya kalau bukan pengganti makan atau minum itu tidak membatalkan puasa. Prinsipnya itu ya. Okay. Baik.